Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini, dan kali ini kita kedatangan Mobo terbaru dari AMD, yaitu adalah Mobo dengan chipset AMD B550. Dan yang ada di studio kita kali ini adalah dari Asus, yaitu adalah ROG Strix B550 F Gaming yang Wi-Fi. Nah, yang Wi-Fi ini sebenarnya belum rilis resmi di Indonesia. Yang baru rilis resmi di Indonesia itu baru ada dua, yang TUF Gaming yang Wi-Fi, dan yang B450F Gaming seperti ini, tapi yang non-Wi-Fi-nya. Yang non-Wi-Fi-nya itu harganya ada di sekitar 3,3 jutaan rupiah. Nah, yang Wi-Fi mungkin harganya ada sedikit lebih tinggi. Nah, seperti apa performanya dan bedanya apa sih Mobo B550 dengan Mobo B450? Namun sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Mobo AMD B550 adalah penerus dari Mobo chipset AMD B450. Mobo B550 akan menjadi andalannya AMD di tahun-tahun mendatang bersama dengan Mobo X570 yang sudah duluan ada. Lalu apa bedanya Mobo B550 dengan Mobo B450? Secara garis besar, Mobo B550 memiliki PCIe Line yang lebih banyak dibandingkan dengan Mobo B450, namun masih di bawahnya Mobo X570. Mobo B550 juga sudah support PCIe Gen 4 yang berasal dari CPU sebanyak 24 PCIe Line. Untuk chipsetnya, B550 memiliki 10 PCIe Line Gen 3, sementara B450 hanya punya 8 PCIe Line Gen 2 saja. Mengenai konfigurasi pembagian PCIe Line ini akan berbeda-beda setiap Mobo, so sebaiknya teman-teman membaca panduan manual masing-masing Mobo di website resminya. Oh ya, Mobo B550 ini juga hanya support Ryzen 3000 series arsitektur Zen 2 saja ya. Mobo B550 untuk sementara ini tidak bisa dipakai di prosesor Ryzen generasi 1000 series ataupun 2000 series. Untuk Ryzen 3200G dan Ryzen 5 3400G juga tidak bisa, karena sejatinya kedua Ryzen tersebut tidak menggunakan arsitektur Zen 2. Oke, kita unboxing saja dulu motherboard Asus B550F Gaming. Di dalam paket pembeliannya kita akan menemukan sebuah antena Wi-Fi. Ya, Mobo ini sudah support konfigurasi Wi-Fi 6. Lalu di bawahnya ada motherboardnya itu sendiri. Di bagian bawahnya lagi, kita akan menemukan berbagai aksesoris. Yang pertama, ada buku manual yang di dalamnya terdapat CD driver. Kemudian terdapat 4 buah kabel SATA, kabel extension ARGB, baut M.2 dan karet pelapis, lalu terdapat kabel ties. Terdapat juga stiker keren dari ROG yang salah satunya bisa kita tempel di baterai motherboard seperti ini. Dan yang terakhir terdapat kartu ucapan dari Asus ROG. Asus ROG Strix B550F Gaming ini dibanderol dengan harga di kisaran 3,3 jutaan rupiah. Harganya sekitar 700.000 lebih mahal dari B450F Gaming. B550F Gaming ini adalah varian terbaik kedua setelah seri E Gamingnya. Untuk seri B550E Gamingnya akan dirilis terpisah di kemudian hari. Mobo ini punya ukuran ATX, punya 6 layer PCB, dan secara tampang B550F Gaming ini benar-benar ganteng dan kalem. B550F Gaming ini memang lebih kalem dibandingkan dengan versi B450-nya. Terdapat ukiran-ukiran keren khas ROG di bagian chipset dan di bagian cover I/O-nya. Namun sayang, garis berwarna pink ini bukanlah nyala RGB. Nyala RGB-nya hanya terdapat di logo matanya saja. I/O Shield dari Mobo ini sudah terintegrasi. Di I/O-nya ini, kita bisa menemukan tombol BIOS flashback, 2 buah USB 2.0 yang salah satunya difungsikan untuk BIOS flashback tersebut, lalu terdapat 4 buah USB 3.2 Gen 1, terdapat masing-masing 1 buah USB 3.2 Gen 2 untuk USB Type-A dan Type-C-nya, 1 buah LAN port, 1 buah display port, 1 buah port HDMI 2.1, 1 slot optikal, dan 5 buah audio jack. Untuk fan header-nya total terdapat 6 buah, 2 untuk CPU, 1 untuk water cooling, dan 3 lagi untuk fan casing. Oh ya, saya suka sekali dengan layout Mobo dari Asus yang sangat informatif. Untuk slot memori RAM, Mobo ini punya topologi daisy chain, dan bisa support sampai dengan total 128 GB RAM. Lalu untuk RGB header-nya terdapat 3 buah. 2 buah untuk RGB header 4 pin yang terdapat di bagian atas dan bawah Mobo, lalu 1 buah RGB header 3 pin untuk addressable RGB. Sayangnya, fan header untuk ARGB ini adanya di bawah, so buat kalian yang pakai CPU Core ARGB, mesti menggunakan kabel ekstensi. Mobo ini punya 8 plus 4 pin CPU power connector. Lalu Mobo ini tidak memiliki postcode. Namun Mobo ini punya debug LED 4 buah yang nyala lampunya ini berbeda-beda. Hal ini tentu akan memudahkan kita, karena kalau nyala lampunya sama, maka akan menyulitkan kita untuk mengetahui bagian mana yang error jika Mobo ini sudah masuk di dalam casing.
Di bawah debug LED terdapat konektor 24 pin yang menghadap ke depan. Lalu di bawahnya lagi, terdapat colokan front panel untuk USB 3.2 Gen 1. Sayangnya, tidak terdapat konektor front panel untuk USB Type-C. Di bawahnya lagi terdapat 6 buah SATA konektor yang kesemuanya menghadap ke samping. 2 buah port SATA ini akan tidak berfungsi jika pengguna menggunakan 2 buah slot M.2 SSD secara full. Lalu, Mobo ini juga sudah dibekali dengan Supreme FX Audio Codec. Ya, ini adalah audio codec yang di-rebrand oleh Asus. Terdapat fitur-fitur keren, salah satunya adalah AI Noise Cancelling. Fitur ini akan sangat membantu buat kalian yang kondisi ruangannya tidak tenang, apalagi buat kalian yang pakai headset kelas budget. Dengan mengaktifkan fitur ini, maka suara yang dihasilkan oleh mic bisa terdengar lebih jelas. Untuk slot PCI Express-nya, Mobo chipset B550 support konfigurasi multi-GPU, walau hanya bisa menggunakan mode Crossfire X saja untuk Vega card-nya Radeon. Di Mobo B550F Gaming ini, kita bisa menggunakan 16 kali slot PCI Express dan 4 kali untuk slot PCI Express yang kedua. Jika slot PCI Express yang kedua ini terpakai, maka otomatis ketiga slot PCI Express kali satu yang ada di sini jadi tidak berfungsi. Lalu untuk slot M.2-nya, Mobo ini punya 2 buah slot M.2. Kedua slot M.2 ini support M.2 ukuran sampai dengan 110 mm, dan keduanya support PCI Express kali 4 yang bisa berjalan dalam mode RAID 0, 1, ataupun 10. Namun, jika slot M.2 yang kedua atau yang di bawah ini terpakai, maka otomatis slot SATA 5 dan 6 jadi tidak berfungsi. Untuk kedua slot M.2-nya ini sudah dibekali oleh shield, dan terdapat thermal pad dari Laird di bagian dalamnya. Terakhir, kita ke VRM-nya. Di bagian belakang Mobo ini tidak terdapat backplate ataupun paste untuk doubler. Kita buka terlebih dahulu heatsink VRM-nya ini. Di heatsinknya ini terdapat thermal pad untuk menutupi MOSFET dan sebagian induktor. Kualitas thermal pad-nya ini juga sudah cukup solid. Nah, ini dia penampakan VRM dari Mobo ini. Asus mengklaim Mobo ini mempunyai 12+2 power stage. Namun setelah kami lihat-lihat lagi, Asus di sini hanya menggunakan 4+2 power phase saja. Dikarenakan PWM controller yang ada di Mobo ini hanya bisa mengakomodir maksimal 6 power phase saja. Maka terdapat 4 phase untuk VRM V-Core dan 2 phase untuk VRM SoC. Namun untuk layoutnya ini kami masih belum yakin apakah VRM SoC-nya ini ada di tengah-tengah atau VRM SoC-nya ini ada di ujung kanan. Untuk VRM V-Core-nya menggunakan 3 buah induktor di dalam satu phase. Untuk VRM V-Core dan SoC-nya menggunakan MOSFET yang sama, yaitu 50 ampere VC SiC639, dan PWM controllernya menggunakan ESP1106. Spesifikasi VRM Mobo ini sudah jauh lebih baik daripada VRM yang ada pada Mobo B450 Strix F Gaming. Spek VRM pada Mobo ini hampir sama dengan yang ada di Mobo X570 Strix F Gaming. So, dengan harga 3,3 jutaan rupiah, kita sudah mendapatkan Mobo dengan spesifikasi VRM yang hampir sama dengan Mobo seharga 6 jutaan rupiah. Next, kita akan tes performa dari Mobo ini. Namun sebelumnya ini adalah penampakan dari Mobo ini ketika sudah dipasang di dalam casing. Dan ini adalah spek PC yang akan kami gunakan. Di sini kami akan coba tandemkan Mobo ini dengan Ryzen 7 3800X. Sayang sekali kami tidak berkesempatan untuk meminjam Ryzen 9 3900X. Oke, di pengujian pertama adalah pengujian overclock. Kita akan coba overclock Ryzen 7 3800X dengan menggunakan Mobo ini. Namun tentu saja ini adalah overclock yang ringan-ringan saja. Saya coba naikin clocknya ke 4,4 GHz all-core. Caranya, di BIOS kita naikkan CPU ratio-nya ke 44. Lalu ubah CPU voltage-nya ke manual, dan di sini saya menggunakan V-Core di 1,375 volt. Jangan lupa untuk mengaktifkan profile XMP untuk memori RAM di menu AI Overclocker ini. Di sini saya berhasil OC Ryzen 7 3800X ke 4,4 GHz all-core. Namun sebenarnya saya bisa naikin lagi ke 4,5 ataupun ke 4,6 GHz. Namun hanya untuk cek di desktop saja, tidak bisa jalankan Cinebench R15 karena keterbatasan dari cooler yang saya gunakan. Di pengujian kedua, kita akan coba overclock RAM. Di sini saya menggunakan RAM Vigen Tsunami X dengan rating XMP di DDR4 3200 MHz. Di sini saya berhasil menaikkan frekuensinya ke 4000 MHz dengan CR18222242 di 1,45 volt. Berikut adalah grafik memori bandwidth dan latensinya. Oh ya, di sini saya juga coba untuk colokin 4 buah RAM dengan kapasitas 32 GB. Tentu ini akan memberatkan Mobo ini, apalagi Mobo ini menggunakan topologi daisy chain. Dan di sini saya hanya berhasil melakukan OC ke 3600 MHz dengan CL18202042 di 1,35 volt.
Di pengujian ketiga, kita akan tes suhu VRM-nya. Apakah Mobo ini bisa membawa lari prosesor kelasnya Ryzen 7 3800X dengan aman? Di sini saya akan siksa prosesornya dengan menjalankan stress test dengan menggunakan software Prime 95 Small FFT instruksi FX aktif selama 1 jam. Dengan prosesor yang disiksa seperti ini, tentu suhu VRM akan memanas. Namun sayang, tidak terdapat sensor VRM di Mobo ini, so kita mesti ukur sendiri menggunakan thermal gun dari belakang Mobo. Setelah 1 jam stress test, suhu terpanas yang dihasilkan maksimal hanya di 54 derajat Celcius saja. Suhu segini tentu termasuk adem dan aman. Namun buat yang menggunakan water cooling, mungkin suhunya bisa sedikit lebih panas dari suhu yang kami tes ini. VRM Mobo B550F Gaming ini bisa menghandle Ryzen 7 3800X dengan cukup baik. Dan saya rasa Mobo ini masih cukup mumpuni untuk menghandle Ryzen 9 3900X selama airflow di dalam casing cukup bagus dan prosesornya tidak di overclock. Oke, teman-teman, kesimpulannya Mobo Asus B550F Gaming ini cukup mengesankan untuk Mobo di harga 3,3 jutaan rupiah. Mobo ini punya VRM yang cukup baik di kelasnya, punya desain yang cakep, punya fitur audio yang keren, dan punya konektivitas yang mendekati Mobo X570. Namun yang saya kurang suka adalah penempatan eRGB header yang ada di bawah, lalu tidak terdapatnya USB Type-C untuk front panel. Namun menurut saya hal tersebut bukanlah deal breaker sama sekali. Demikian ulasan singkat kami mengenai Mobo B550 ROG Strix F Gaming ini. Jangan lupa untuk subscribe channel 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.